Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pengkajian luka. Oke, kita awali dengan basmalah bersama. Semoga nanti mendapatkan manfaat dari perkuliahan online kali ini. Oke, pengkajian luka. Sekarang kita akan sebelum mulai kita akan mengawali dengan apa sih itu luka? Oke, ada yang tahu apa itu luka? Jadi luka adalah sebuah keadaan yang tidak normal, terputusnya atau diskontinuitas dari struktur kulit atau di bawahnya, bisa dari dermis sampai epidermis. Nah, ini disebabkan karena berbagai penyebab, bisa karena trauma, pembedahan, atau misalnya karena tekanan atau penyakit vaskular ataupun karena infeksi. Nah, ini untuk luka biasanya semua aspek atau tenaga kesehatan biasanya pernah menangani atau pernah mengalami luka minimal. Untuk problem luka sendiri yaitu luka kronik. Nah, bagaimana luka kronik, bagaimana terapi saat terapi itu resisten atau bahkan ini beresiko kepada pasien sendiri sehingga menjadi lukanya menjadi kronik. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika luka itu bisa menyebabkan menurunnya kualitas hidup dan juga membengkaknya biaya pengobatan. Oke, jadi di sini yaitu bagaimana memanage suatu luka dan bagaimana merawat suatu luka. Ketika melakukan perawatan luka, belum tentu perawat itu bisa memanage luka. Tetapi ketika memanage luka, biasanya dengan perawat memanage luka, berarti otomatis perawat akan merawat lukanya dengan baik. Oke, jadi dari luka itu banyak kriterianya ya. Jadi kalau tergantung dari lapisan-lapisan jaringannya, luka terdiri dari partial thickness ataupun full thickness, hanya sebagian atau seluruhan dari lapisan kulit. Kalau berdasarkan durasi onset, ini dibagi menjadi akut dan luka kronik. Kalau berdasarkan penutupan luka atau penyembuhan luka, ini ada 3, primary intention, secondary intention, ataupun tertiary intention. Ini kalau primary intention itu contohnya pada luka-luka jahit, di insisi terus dijahit, itu primary, dia nutup. Kalau secondary, dia dibiarkan terbuka, contohnya pada luka terus dibiarkan terbuka sampai menutup sendiri. Nah, kalau tertiary intention, contohnya pada luka jahit yang tidak jadi dan nanti dibiarkan terbuka, itu tertiary intention. Berdasarkan jaringan yang terkena di dalamnya, ini contohnya pada kasus-kasus luka bakar, ini ada luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, luka bakar derajat 3. Nah, ini yang superficial, partial sampai full thickness tadi ya. Ini sampai dengan otot epidermis yang kena. Ini kalau superficial derajat 1 bisa sampai dermis. Kalau derajat 2 dermis, sebagian besar dermis. Nah, kalau derajat 1 biasanya epidermis saja, tapi sebagian kecil dermis. Kalau partial thickness biasanya sebagian besar di dermisnya. Kalau full thickness ini bisa sampai ke muscle, ke otot, atau bahkan ke tendon. Kalau luka tekan seperti ini, contohnya yang di NPUAP ini, nah grade 1, ada grade 1, grade 2, grade 3 sampai grade 4. Nah, ini kalau grade 4 ini kalau
dia sampai ke tulang. Extensive destruction, tissue necrosis or damage to muscle, bone or sporting structure. Kalau grade 3 dia sampai ke otot. Kalau grade 2 epidermis, dermis atau kedua-duanya. Nah, kalau derajat 1 biasanya kemerahan atau bleacher, non-blanchable erythema. Non-blanchable erythema ini ketika kita tekan, maka kemerahannya tidak akan hilang. Itu non-blanchable erythema. Nah, untuk proses penyembuhannya di sini, nah misalnya ada luka nih, jedet. Nah, 0 sampai 15 menit akan terjadi homeostatis, perdarahan. Agar tidak berdarah terus-menerus, maka tubuh berespon dengan mengadakan inflamasi, pembengkakan, sehingga sel-sel darah putih di sini akan menutup fibrin dan lain-lain. Dia akan menutup sehingga tidak terjadi perdarahan berlebih. Nah, di sini fagositosis, makrofag dan lain-lain, limfosit itu akan mendekati area yang luka untuk memfagositosis jaringan-jaringan yang tidak dibutuhkan lagi atau jaringan yang rusak atau bahkan mikroorganisme yang berhasil masuk ke dalam tubuh itu akan difagositosis di sini. Nah, kalau misalnya sudah, maka dia akan epitel-epitelnya akan terjadi pada fase proliferasi di sini, sehingga nanti luka akan sembuh. Ini terjadi maturasi, umurnya proses penyembuhan luka 3 minggu sampai 2 tahun. Nah, ini proses kimiawi yang termasuk dalam penyembuhan luka. Ada keratinosit. Keratinosit ini ya di sini ya, healthy SCM. Nah, clotnya di sini, neutrophil yang ini. Ya, new keratinosit ini. Nah, di sini apa sih kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya penyembuhan luka? Jadi, dalam pengkajian Anda harus melihat apa sih kira-kira yang menyebabkan luka itu susah untuk sembuh. Nah, untuk contoh ini dibagi menjadi 2, faktor lokal dan faktor sistemik. Contohnya pada faktor lokal itu orang yang bed rest, orang yang tirah baring lama karena adanya tekanan terus-menerus di area sakrum, di area tonjolan tulang, maka lama-kelamaan dia akan kekurangan oksigen. Jaringan akan kekurangan oksigen sehingga jaringannya akan mati. Nah, sehingga luka itu tidak akan sembuh karena kekurangan oksigen dan nutrisi untuk sampai ke sel-selnya. Nah, lukanya kering atau lukanya dehidrasi. Desiccation ini lukanya kering, tidak lembab. Nah, ini juga akan menyebabkan lukanya susah sembuh. Hanya trauma, edema ini juga menyebabkan proses migrasi sel epitel dan lain-lain, makrofag itu juga akan terhambat. Infeksi, adanya kolonisasi yang banyak. Nah, ini infeksi bakteri mikroorganisme yang banyak juga akan menyebabkan proses inflamasi itu akan terus-menerus. Nah, kejadian nekrosis, banyaknya jaringan-jaringan debris atau nekrosis ini juga akan mengurangi atau memperlambat penyembuhan luka itu sendiri. Incontinence. Nah, incontinence ini contohnya pada orang-orang yang lanjut usia yang tidak bisa menahan pipis, BAB, itu kan akan memperparah luka itu sendiri. Untuk contoh sistemik faktor sistemik itu pada usia yang sudah lanjut adanya obesitas. Nanti kalian bisa mengkaji pada usia lanjut itu kenapa sih terjadi degenerasi dan lain-lain ya. Nah, di sini ada penyakit kronis, contohnya diabetes, anemia, sehingga misalnya darah itu tidak optimal, nutrisi dan lain-lain tidak optimal. Contohnya pada diabetes, makrofag, sel darah putih, nutrisi dan lain-lain, oksigen itu tidak bisa maksimal, optimal menuju ke dalam luka, sehingga luka itu akan lebih lama sembuhnya. Malnutrisi, terus adanya masalah vaskular, pembuluh darah, atau adanya imunosupresan, imunodefisiensi itu juga akan menyebabkan
luka itu susah untuk sembuh atau terlambat penyembuhannya. Orang-orang yang merokok, stres atau kesehatannya yang menurun itu juga akan mengurangi kecepatan sembuhan luka. Nah, jadi ketika kita sebagai perawat itu terlambat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi adanya faktor etiologi, faktor penyebab dari luka itu sendiri, ini akan menyebabkan luka itu tidak sembuh-sembuh dan akan menyebabkan biaya untuk perawatan luka, sehingga luka nanti menjadi kronis, nanti kok dirawat tidak sembuh-sembuh. Nah, ini kadang kita sebagai tenaga kesehatan itu telat, atau orangnya itu sendiri telat untuk memeriksakan. Ada lagi nih, wound care inconsistent. Jadi petugasnya tadi ini yang di sini tuh orangnya yang datang terlambat ya. Kalau di sini petugas kesehatannya yang tidak konsisten dalam perawatan luka. Harusnya sehari dirawat luka, ini 2 hari atau 3 hari baru dibuka balut, sehingga ketika dibuka, wah ini udah menyenyeh lukanya. Atau yang ketiga di sini karena kurangnya evidence base terkait dengan manajemen luka. Wah, sekarang misalnya untuk perawatan luka yang masa kini yaitu tidak diperbolehkan menggunakan betadine. Tapi karena dulu belajarnya saat kuliah menggunakan betadine, nah perawat itu ketika perawatan luka masih menggunakan betadine. Nah ini kan ilmu kan berkembang dinamis ya, sesuai dengan hasil-hasil penelitian. Maka ini tadi bisa menyebabkan lukanya itu susah sembuh dan juga memberatkan biaya, jadi tambah biaya terus karena lukanya tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi tadi dari yang bagian di sini, penyembuhan luka kronik itu membutuhkan perencanaan yang tepat berdasarkan fakta ilmiah dan pendekatan yang terstandarisasi. Oke, ini contoh rencana untuk manajemen perawatan luka. Kita koreksi, kita lihat faktor etiologinya, faktor penyebabnya apa, apakah usia, ada penyakit kronis tidak, bagaimana dengan nutrisinya, ada malnutrisi tidak. Nah, itu kita lihat, ada anemia enggak, HB-nya berapa, kita lihat. Terus support sistemnya, bagaimana dengan keluarganya, apakah mendukung, bagaimana dengan asuransinya, kita lihat ada tidak menggunakan asuransi untuk mengcover pembiayaan perawatan lukanya, ada tidak yang mengantar ke klinik, seperti itu. Terus terkait dengan evidence based topical therapy, nah kita lihat dressing untuk perawatan luka yang cocok sesuai dengan jenis lukanya. Hal ini merupakan manajemen perawatan luka yang efektif sehingga luka itu akan cepat sembuh. Nah, evidence based wound care kaitannya dengan moist wound healing. Kalian mungkin pernah dengar ya, sudah pernah dengar moist wound healing. Nah, dulu kalau saya belajar itu perawatan luka ya harus dikeringkan kelihatan keropeng. Kalau sekarang itu harus moist, harus lembab. Apa sih moist wound healing itu? Jadi untuk prinsip moist wound healing, prinsip menjaga kelembaban pada luka yaitu banyak mempunyai keuntungan. Salah satunya yaitu mencegah luka itu kering, karena kalau misalnya kering maka sel-sel sel-sel baru itu tidak akan bermigrasi. Nah, pada keadaan yang moist, yang lembab, maka sel-sel baru tadi akan bisa bermigrasi ke dalam dari samping-samping luka, sehingga akan membentuk sel epitel yang berwarna pink. Nah, pada luka yang lembab ini akan meningkatkan angiogenesis. Angiogenesis itu proses penyusunan atau pembuatan pembuluh darah baru, sehingga ketika
terjadi proliferasi, pembuluh darah kecil baru itu akan mensupport nutrisi, oksigen dan lain ke dalam sel-sel yang baru. Nah, ini menyediakan proses autolisis. Nah, autolisis ini yaitu sel-sel yang tidak dipakai maka akan dibuang, dilisiskan, dipecah atau dibunuh sehingga nanti akan difagositosis oleh sel darah putih. Nah, autolisis ini biasanya berupa sampah. Sampahnya apa? Eksudat atau cairan luka. Itu yang terjadi di autolisis. Nah, untuk keuntungan yang lainnya yaitu mengurangi resiko untuk terjadi infeksi pada luka. Ini menyediakan termoregulasi. Termoregulasi di sini yaitu suhu luka itu akan mendekati dengan suhu tubuh sehingga proses penyembuhan luka itu akan berjalan dengan baik. pH balance, nah keseimbangan pH. Pada keadaan pH-nya yang terlalu asam atau terlalu basa, maka sel-sel penyembuhan luka tidak akan berjalan dengan optimal. Nah, ini juga menyediakan perlindungan barier antara dari luar, mikroorganisme dari luar atau kontak dari luar. Ini salah satu keuntungan dari moist wound healing. Nah, untuk di sini sampai nantinya ke dalam cost effectiveness atau kalau dihitung-hitung memang kalau menggunakan prinsip moist wound healing, dressing itu biasanya lebih mahal, tetapi dibanding dengan proses penyembuhannya itu sendiri akan lebih cepat dengan menggunakan prinsip moist wound healing. Nah, apalagi di sini save nursing time, kita sebagai perawat lebih enak, lebih simple dalam melakukan perawatan luka. Tidak usah menggunting-gunting jaringan yang tidak bermanfaat lagi. Ya walaupun itu perlu, tetapi moist wound healing itu bisa kita aplikasikan pada luka sehingga luka itu bisa autolisis, memberikan kesempatan pada tubuh untuk memaksimalkan autolisis debridement. Oke. Ini salah banyaknya mengurangi penggantian dressing, terus meningkatkan kenyamanan pasien, dan dengan prinsip moist wound healing ini ternyata scar atau bekas lukanya itu lebih baik. Jadi alasannya itu untuk alasan kosmetik juga. Nah, apa yang harus dilakukan dalam manajemen perawatan luka? Pengkajian tadi ya, kalian harus menyiapkan dasar lukanya, kaji bagaimana pasiennya terkait dengan psikologikalnya, kaji Pak, bagaimana Pak, apa yang terjadi dengan lukanya, kita tanya terkait dengan sosialnya, sudah pernah melakukan perawatan apa dengan lukanya, apakah itu cukup berhasil atau tidak, menggunakan apa saja perawatannya, kita tanyakan. Dan juga kita tanyakan faktor lingkungannya terkait dengan lingkungan sekitar, kultural dan lain-lain. Nah, kita juga kaji faktor-faktor komorbiditasnya, apakah pasiennya punya masalah kesehatan, diabetes, gangguan pembuluh darah, vaskuler, atau keganasan. Nah, di sini kita bisa memanagenya dengan singkatan TIME ini. T itu tisu, kita lihat jaringan-jaringan yang non viable-nya, I-nya infection atau inflamasi, M-nya moisture balance, keseimbangan kelembaban ya, dan E-nya edge atau epithelialization. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari menyiapkan dasar luka, kita tadi menggunakan apa? Menggunakan prinsip TIME. T-nya itu tissue, non-viable or deficient. I-nya infection. Goalnya apa dari TIME ini? TIME-nya ini dari non-viable menjadi viable wound base, dasar lukanya yang bagus, yang pink. Nah, kalau non-viable ini kan kita lihat
ada yang namanya SLAF, ada yang namanya nekrosis. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi setelah slide-slide yang ini ya. Jadi tisu non viable ini T-nya itu kita melihat, kita harus pastikan bahwa dasar lukanya, jaringannya itu dari nantinya akan berwarna pink atau daging segar, yang merah segar. I, infection or inflammation. Ketika ada infeksi berarti ada mikroorganisme atau bakteri yang terjadi di dalam luka, yang hidup, yang bereplikasi di dalam luka, sehingga outcome-nya yaitu pertumbuhan bakteri itu bisa kita tekan atau kita kurangi untuk inflamasinya, pembengkakannya. Nah, yang ketiga M itu moisture balance. Moisture imbalance ini yang tadinya ketidakseimbangan kelembaban, harapan kita nanti terjadi keseimbangan kelembaban. Terus epidermal margin non advancing or undermine. Nah, ini maksudnya ini adanya edge-nya ya, sekitar lukanya itu harapannya bisa bermigrasi keratonositnya, sehingga akan mempercepat penyembuhan luka. Nah, oke, kita kupas satu persatu. T tissue ya. Tadi T-nya itu tissue. Dari yang non viable kita lihat di sini ada beberapa jaringan-jaringan yang tidak bagus menjadi outcome-nya menjadi bagus. Yang ini, yang kekuningan ini jaringan yang tidak bagus. Harapannya tujuannya ini lukanya menjadi bagus. Jadi nanti kita harus bisa merawat, mengkaji, oh ini ada beberapa SLAF, nekrotik, jaringan-jaringan nekrosis. Nah, bagaimana untuk bisa mengubah dari jaringan yang tidak bagus ini menjadi bagus? Kita bisa menggunakan debridement. Debridementnya apa saja? Bisa autolytic debridement, bisa biological debridement, bisa enzymatic debridement, bisa mechanical debridement, bisa sub atau surgical debridement. Nah, ini clinical actionnya menggunakan debridement. Autolytic debridement. Nah, ini biasanya menggunakan dressing atau gel untuk membantu tubuh memfagositosis jaringan-jaringan yang tidak bagus ini, yang kuning-kuning ini. Kalau biologi, ya biological debridement ini juga bisa, contohnya menggunakan maggot atau larva. Enzymatic ini biasanya digunakan oleh ekstrak-ekstrak nanas atau yang lainnya. Nah, di sini ini juga bisa dipakai untuk autolytic debridement ataupun enzymatic ini. Tetapi biasanya menyebabkan iritasi atau alergi pada sekitar jaringan. Kalau mechanical debridement, banyak yang digunakan, menggunakan pulse lavage, disemprotkan menggunakan air, wet to dry, basah kering, ataupun menggunakan hidroterapi Whirlpool. Nah, ini gampang digunakan, tetapi biasanya sakit dan menyebabkan trauma. Ini wet to dry dressing ini dipakai dari perang dunia kedua, tapi sekarang sudah jarang dipakai. Tapi di Indonesia ya masih dipakai juga. Ini bisa menyebabkan nyeri yang sangat, dan juga penyembuhannya juga bisa lebih tambah lama pada wet to dry ini. Nah, karena bisa menyebabkan kekeringan kalau kita tidak bisa menjaga kelembaban dasar luka. Terus yang terakhir sub atau surgical debridement, ini biasanya digunakan oleh dokter atau perawat untuk melakukan debridement, digunting jaringan-jaringan yang non viable gitu. Oke, yang lainnya yaitu ini kita kaji ini apa. Jadi kalau misalnya epitel pink ini cirinya dia sudah bagus, dia akan bermigrasi dari yang sehat menuju yang sakit. Epitel
pink ini keratinosit ini dia tidak akan bermigrasi pada kondisi luka yang tidak rata seperti itu. Jadi kalau sebelum dasar luka rata, maka keratinosit itu tidak akan bisa bermigrasi. Contohnya seperti ini. Ini sudah terjadi epitel, tapi di sini masih ada jaringan-jaringan granulasi dan jaringan nekrosis serta jaringan SLAV di sini. Nah, kalian juga harus mengkaji ini. Yang kekuningan ini disebut SLAV, yang merah ini, merahnya seperti ini disebut granulasi. Sedangkan yang hitam ini kita sebut sebagai jaringan nekrosis, nekrotik gitu ya. Oke, kalian harus bisa mengkajinya, membedakannya. Oke, yang selanjutnya kalian juga harus hati-hati dilihat bahwa ada yang namanya biofilm. Nah, biofilm ini bentuknya biasanya warnanya seperti ini, lebih jelas ya. Nah, ini kayak agar-agar kuning kekuningan biasanya. Nah, ini bukan kalau sudah rata kayak gini, ini berarti akan mengurangi interaksi obat atau dressing dengan dasar luka. Kalian kalau misalnya menemukan luka seperti ini harus didebitmen, harus dilepas, karena biofilm ini merupakan kumpulan mikroorganisme yang sel-selnya saling menempel satu sama lain, sehingga obat sebagus apapun itu tidak akan optimal untuk menempel atau untuk tembus ke dalam dasar luka. Nah, ini biofilm itu adalah barrier utama dalam penyembuhan luka, sehingga kalian harus membuangnya. Nah, ini necrosis management method tadi ya, autolytic, surgical, mechanical, ini yang biological, ini yang menggunakan enzimatik. Oke, infection. Jadi infection ini, kalau misalnya kalian melihat infection ini, nah semua luka itu kita sebut dengan contamination, luka kontaminasi. Kalau misalnya tidak dapat ditangani, maka bakteri-bakteri tadi akan menyebabkan koloni. Nah, kalau misalnya di tempat itu saja, maka biasanya menyebabkan localized infection, infeksi yang terlokalisasi hanya di situ saja. Misalnya menyebabkan pembengkakan di sekitar luka, misalnya seperti ini ya, kemerahan, gatal, terus agak panas, gatal dan lain-lain. Nah, kalau misalnya infeksi ini sampai menyebar ke pembuluh darah, nah ini takutnya akan terjadi infeksi sistemik. Nah, kalau misalnya sudah infeksi sistemik, sepsis, ini juga resikonya akan menyebabkan kematian, sehingga kita sebagai perawat actionnya apa? Harus menghilangkan atau mengurangi pertumbuhan dari bakteri yang tadinya di sini terjadi pembengkakan, inflamasi. Goalnya kalau misalnya bakterinya tidak terjadi overload, maka jahitannya maka akan bagus, lukanya akan terkondisikan. Nah, ini contohnya dari kontaminasi, kolonisasi, kritikal kolonisasi sampai terjadi infeksi. Ini dari penyembuhan luka yang tadinya harusnya bisa sembuh, maka akan mendekati ini garis kesembuhan misalnya ya, maka akan jauh kalau misalnya ini terjadi infeksi. Nah, ini analoginya seperti itu. Nah, kita lihat misalnya di sini, oh ini bagus nih. Nah, di sini ketika post operasi ini kita sebut dengan luka kontaminasi. Kalau misalnya sudah terjadi kolonisasi, dia akan menyerang. Nah, dia gagal untuk sembuh sehingga terjadi lukanya gagal sembuh atau dehiscence. Nah, kalau misalnya sudah critically colonized ini, maka biasanya akan timbul eksudat, nyeri, kemerahan, terus bengkak. Nah, kalau sudah sepsis, infeksi, ini masih lokal ya. Kalau misalnya sudah sistemik, bisa menyebabkan kematian. Nah, tanda dan gejala dari infeksi
Ini kalau misalnya infeksi lokal biasanya terjadi peningkatan nyeri di sekitar luka, adanya kemerahan, terus hangat, tapi lokal ya, hanya lokal di sekitar luka, bengkak, nyeri, terus adanya eksudat purulen. Nah, terus pireksia, terjadi pireksia, demam. Terus adanya penyembuhan luka yang terhambat. Kalau misalnya lama kelamaan ada bau, lukanya discharge-nya itu akan bau. Kalau misalnya lebih dalam lagi, infeksinya menyebar secara sistemik, nah ini bisa menyebabkan dehiscence gravitus, adanya gas-gas sepsis, sehingga bisa menyebabkan kematian kalau tidak tertangani. Nah, ini hampir sama. Ini yang akut ya. Nah, ini yang kalau yang kronik. Nah, kalau yang kronik ini gimana? Nah, ini adanya periwon, edemanya di sekitar luka. Terus lukanya tidak ada perkembangan. Ini tadi sama meningkatnya nyeri, adanya bau, adanya discharge atau eksudat yang berlebih, terus adanya jaringan granulasi yang fragil atau gampang rusak. Terus untuk dasar lukanya akan nggak bagus atau biasanya warnanya pink yang nggak sehat. Terjadi indurasi, adanya pocket, adanya lubang-lubang atau terowongan. Nah, ini kalau misalnya terjadi penyebaran infeksi secara sistemik, ini tadi bisa menyebabkan lukanya yang tidak kunjung sembuh. Oke, TI, sekarang M, moisture balance. Nah, misalnya kayak gini, kalian bisa melihat ini terjadi eksudat yang berlebih, beresiko terjadi maserasi di sekitar luka, sehingga untuk outcome-nya harus balance kelembabannya. Nah, actionnya apa? Ya kita kaji, kita lihat, kita kembalikan. Kalau misalnya lembabnya berlebih berarti dilembabkan, kalau kurang lembab ya berarti dilembabkan gitu. Tidak boleh terlalu kering atau tidak boleh terlalu basah. Nah, kita harus pintar-pintar memilih dressing yang tepat. Nah, contohnya ini kayak gini tuh terlalu kering. Ini luka vena, ini contohnya ya, terlalu kering. Ini juga terlalu kering. Ini terjadi maserasi di sekitar lukanya, ada keputihan di sini ya. Contohnya kalau maserasi yang gampang itu kalian habis mandi karena terpapar air rang lama, biasanya kan kulitnya itu ada keputihan ya, keputihan itu pucat. Nah, ini contoh maserasi. Ini yang desiccation, ini kering, keropeng. Jadi keropeng karena kurang moisture atau kurang lembab. E-nya itu yang TIM tadi sudah ya, sekarang edge of wound atau tepi luka. Nah, misalnya di sini chronic wound with prolonged inflammation. Di sini kan kelihatan gambarnya bahwa lukanya itu lebih dalam daripada tepi lukanya, sehingga kita harus meratakan dulu dari lukanya dulu, kedalaman itu harus sama. Nah, di sini masih ada keputihan atau agak keputihan, ada semacam kapal. Nah, kita harus mengkaji kembali TIM-nya tadi sudah bagus atau belum. Kalau misalnya belum, ya berarti kita harus melakukan perawatan luka, reassessment, sampai terjadi epitelisasi gitu. Nah, untuk pencucian luka, untuk pemilihan dressing dan lain-lain itu nanti akan dikaji atau ditambahkan pada materi yang berikutnya. Kalian harus pintar-pintar untuk mengaplikasikan time tadi. Nah, misalnya untuk mencuci luka. Nah, kalau misalnya mencuci luka, kalian harus bagaimana? Nah, misalnya di sini
Kalau clean wound, kalian bisa membuat tujuannya apa? Untuk membuang eksudat tanpa merusak dari jaringan proliferasi sel-sel proliferasi yang baru saja terbentuk. Misalnya Anda bisa menggunakan normal salin atau portable tap water, air keran. Kalian alirkan saja atau kalian swab 1 kali. Bagaimana dengan luka yang terinfeksi? Kalian bisa menggunakan irigasi dengan tekanan 4-15 per square inch, atau bisa menggunakan cytotoxic cleansing agent, misalnya hidrogen peroxide. Tapi kalau hidrogen peroxide ini bisa diaplikasikan 1 kali saja. Nah, untuk pemilihan dressingnya dan applying dressingnya itu kalian harus memperhatikan untuk mempercepat penyembuhan luka. Bagaimana dia bisa menghilangkan baunya atau mengurangi baunya, bagaimana dia bisa mengurangi nyeri, bagaimana dia untuk mencegah atau melawan infeksinya, untuk menampung eksudat. Nah, terus untuk mengurangi kontak atau nyerinya. Nah, terus untuk mengcover secara estetika, untuk mengcover lukanya tersebut. Nah, ini untuk faktor-faktor pemilihan dressing. Kita bisa melihat kalau kita bisa melihat dari tipe lukanya, apakah superficial, full thickness, atau adanya cavity. Kalau misalnya kita lihat adanya deskripsi woundnya, apakah dia di wound bednya, apakah dia berwarna hitam, necrosis, slough, dia berwarna kuning, atau misalnya granulasi. Ini kita juga harus pintar-pintar memilih. Apalagi kalau misalnya sudah warna dasar lukanya itu epitel, itu juga kita harus pintar-pintar memilih dressing. Kita lihat karakteristik lukanya, apakah kering, apakah lembab, atau banyak eksudatnya, baunya bau sangat, nyerinya yang nyeri sangat. Nah, ini kita bisa kaji bagaimana cara untuk mengaplikasikan dressing yang aman dan nyaman. Nah, terus kalau misalnya kita lihat bakteri statusnya, apakah dia ada biofilmnya dan lain-lain. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Nah, di sini ini nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya, pemilihan dressingnya, karena harus pelatihan dulu, atau kalian harus mempelajari produk-produk dressingnya. Ini contoh-contoh dressingnya. Nah, ini ada salah satu dari jurnal bahwa terkait dengan jurnalnya Systematic Review dan Meta Analysis dari dressing yang digunakan pada penyembuhan luka. Ya, ini kaitannya dengan madu dibandingkan dengan silver atau perak. Nah, hasilnya bagaimana? Ini membandingkan antara madu dengan silver dressing pada luka bakar. Secara hasilnya ternyata madu lebih efektif daripada silver. Di sini bisa dilihat ya, ternyata madu lebih efektif. Ini berapa studi yang terkait di systematic review ini. Ternyata ada 6 studi yang menggunakan yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi ada 6 penelitian yang direview oleh penelitian ini. Ternyata dari 6 studi itu lebih efektif madu daripada silver. Ini yang kedua, terkait dengan tes
untuk meta analisis tes yang digunakan pada penyembuhan luka pada diabetic foot ulcer atau luka diabetik. Hasilnya bagaimana? Studinya berapa? Kita lihat ada berapa studi? Ada 8 studi yang dilihat di sini. Dari ankle brachial, ankle peak systolic velocity, ada transcutaneous oxygen measurement, ada 2 brachial index, dan ada 2 systolic blood pressure, serta microvascular oxygen saturation, skin perfusion pressure, dan hyperspectral imaging. Ternyata hasilnya dari 8 tes penunjang ini ya, untuk memperkirakan penyembuhan luka yang banyak digunakan yaitu ada 2, ternyata ankle brachial index dan transcutaneous oxygen measurement. Sehingga kalian bisa memilih besok kalau misalnya penelitian, oh ternyata dari 8 pemeriksaan penunjang yang ada di teori, ternyata hasil penelitian itu banyak digunakan untuk proses penyembuhan luka. Bukan hanya ya, tetapi peneliti ditemukan banyak menggunakan 2 tes ini yang signifikan begitu. Oke, mungkin itu untuk kuliah online-nya pada hari ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.